Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Ketemu lagi sama gua di channel ini, Yoga Mania, dalam segmen ceritain apa aja yang horor-horor. Nah, kali ini gua akan bawain sebuah cerita yang gua dapat dari email yang dikirimi oleh seseorang yang bernama Budi. Jadi Budi ini pada saat itu statusnya masih sebagai mahasiswa di salah satu kampus di daerah Bandung. Dan Budi ini juga termasuk salah satu mahasiswa yang aktif di kampus tersebut. Nah, kejadiannya itu pada saat Budi sedang mengadakan rapat evaluasi LKMM. Jadi LKMM ini adalah latihan kepemimpinan manajemen mahasiswa. Nah, ada kejadian yang sangat menghebohkan saat rapat evaluasi LKMM tersebut sedang berlangsung. Mau tahu ceritanya seperti apa? Jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai selesai. Buat yang ngopi, siapin kopinya. Buat yang ngeteh, siapin tehnya. Jangan lupa cemilannya. Oke? Jangan kemana-mana lagi. Ini dia ceritanya. Saat itu, Budi masih berkuliah di salah satu kampus di daerah Bandung dan masih di semester 6. Nah, di saat itu juga Budi itu ada kegiatan yang namanya LKMM. Ya, kegiatannya sih sudah selesai ya. Jadi LKMM ini adalah latihan kepemimpinan manajemen mahasiswa. Kegiatan tersebut sudah selesai, namun ada kegiatan lanjutannya yaitu rapat evaluasi LKMM-nya tersebut. Jadi ya setelah habis kegiatan biasanya mahasiswa kan melakukan evaluasi. Nah, rapat LKMM tersebut, rapat evaluasi tersebut itu dilakukan di malam hari pada jam 8. Cuma pada saat itu semua anggota rapatnya itu tidak bisa hadir karena masih ada beberapa yang mengikuti kuliah malam gitu dari anggota-anggota LKMM tersebut. Jadi ya mau tidak mau rapatnya harus ditunda dulu. Nah, pada saat penundaan itu si Rudi ini duduk di lobi kampus sambil nunggu jam 10 karena mayoritas yang kuliah malam itu selesai jam 10. Ya udah akhirnya si Budi ini duduk di lobi kampus, ya dia sambil ngerokok dulu sama teman-teman yang lain. Sekitar jam setengah 10 si Budi ini udah mau siap-siap nih, mau masuk ke ruangan. Tapi sebelum dia masuk ke ruangan, akhirnya dia ke warung dulu tuh. Dia mau ke warung dulu, dia beli air mineral. Setelah dia beli air mineral, dia balik lagi ke lobi, kemudian dia langsung naik ke ruangan rapatnya. Jadi ruangan rapat ini kebetulan ada di lantai 3. Nah, udah kan, dia berjalan lah tuh masuk ke dalam ke arah ruangan rapat. Nah, pada saat si Budi ini mau masuk ke dalam, kan dia naik tangga dulu ya. Dia naik tangga dulu ke lantai 2, kemudian ke lantai 3. Nah, di sini Budi sudah merasakan agak-agak ada sesuatu yang aneh. Jadi anehnya gini. Saat Budi menaiki tangga dari lantai 1 menuju ke lantai 2, tiba-tiba lampu di tangga itu mati. Tep. Nah, begitu Budi sampai di lantai 2, lampunya nyala lagi. Tep. Saat itu Budi berpikir agak aneh, tapi akhirnya dia kesampingkan karena dia berpikir positif aja. Mungkin memang bohlamnya aja yang udah harus diganti gitu. Ya udah, akhirnya Budi nggak berpikir apa macam-macam. Naiklah si Budi ini ke lantai 3. Nah, begitu si Budi naik ke lantai 3, sebelum dia masuk ke dalam ruang rapatnya,
dia nyempetin diri untuk ke toilet dulu, dia mau kencing. Yang jaraknya sebenarnya nggak jauh toiletnya dari tempat rapatnya itu. Ya, si Budi ini akhirnya berjalan lah menuju ke toilet. Tapi kan dia tadi bawa air mineral tuh yang dia beli di warung. Sebelum dia masuk toilet, air mineralnya ini dia taruh di jendela. Jadi sebelum masuk ke toilet itu ada jendela seperti loket. Biasa kan kalau di kampus ada tuh ya, ada yang jendela seperti loket untuk pembayaran macam-macam lah ya, pembayaran ini itu dan segala macam biasanya ada. Nah kan di depan jendela loket yang seperti loket itu kan ada, biasanya ada papannya. Nah ditaruh di situ minumannya, air mineral si Budi tadi, baru dia masuk ke dalam. Udah selesai dia dari toilet, nggak ada apa-apa, dia keluar, dia masuk ke ruang rapat. Singkat cerita, rapat pun dimulai. Nah, tiba-tiba ada salah seorang temannya Budi ini yang negur si Budi. Kita sebut aja namanya Amel ya. Kata si Amel ke Budi gini, "Bang, tadi lu lihat gak ada anak kecil botak ngintip di jendela loket itu?" Ah, mana ada anak kecil jam segini, ini kan udah tengah malam. Dosen aja udah pada balik. Tapi tadi aku lihat, Bang. Dia ngintipin abang pas abang lagi naro botol aqua di jendela loket itu. Ah, ngaco. Udah, gak usah aneh-aneh tuh, dengerin tuh. Orang lagi rapat juga, malah ngobrol yang aneh-aneh. nah akhirnya setelah si Amel tadi kembali dengerin rapat dan Budi juga ikut dengerin rapat yang lagi berlangsung, tapi si Budi juga akhirnya terpikir gini, kok kayak aneh ya, bisa ada anak kecil jam segini, udah malam kan, itu udah jam 10 lewat kan berarti, di dalam kampus gitu. Tapi akhirnya si Budi inget, ternyata si Amel ini memang orangnya itu rada-rada indigo. Jadi dia memang bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata. Ya akhirnya si Budi berpikir, ya udahlah, mungkin memang tuh anak kecil iseng aja kali, malam-malam pakai nongol. Nah setelah itu rapat berlanjut lagi nih. Kemudian tiba-tiba si Budi ini ngelihat ada salah satu temennya, perempuan juga namanya Mawar. Tiba-tiba di tengah-tengahnya rapat si Mawar ini malah nunduk kepalanya. Ternyata memang tidur, si Mawar itu tidur gitu kan, sambil nunduk. Nah, Budi karena posisinya sama si Mawar ini rada jauh, dan yang lebih dekat ke si Mawar ini ada salah satu temannya Budi namanya Aji. Kita sebut aja Aji namanya. Akhirnya si Budi bilang ke Aji, Ci, itu si Mawar tolong bangunin, orang lagi rapat tidur. Nah, akhirnya si Aji bangunin lah si Mawar, dicolek-colek gitu kan. Mawar bangun, orang lagi rapat tidur. Tapi Mawar nggak ngerespon, sama sekali nggak ngerespon, tidur aja. Akhirnya baru dibangunin sekali gitu kan, udah didiemin dulu, rapat lagi. Terus 5 menit kemudian Budi ngelihat masih tidur nih si Mawar. Bilang lagi ke si Aji, Ji, bangunin Ji, paksa, suruh bangun, orang lagi rapat malah tidur. dibangunin lagi sama si Aji. Mawar bangun. Akhirnya Mawar bangun dan tiba-tiba duduk begini, tiba-tiba Mawar langsung ketawa melengking suaranya. Sontak semua yang ada di dalam ruangan itu pun terkaget-kaget gitu kan. Orang lagi rapat hening, tiba-tiba ada yang tertawa melengking, langsung suasana jadi berantakan. Suasana berantakan. Saat itu yang peserta rapat yang cewek-cewek tuh pada minggir, akhirnya ada beberapa yang langsung keluar ruangan. Nah yang cowok-cowok nih termasuk Budi dan Aji tadi akhirnya mencoba untuk menenangkan si Mawar. Nah pada saat mereka mencoba untuk menenangkan si Mawar ini malah berontak-berontak dan dia minta
pulang. Si Mawar ini teriak-teriak minta pulang. Balik, urang hayang balik, urang hayang balik. Nah di sini si Budi dan teman-temannya jadi mikir, kayaknya si Mawar ini kayak kesurupan. Ya udah, akhirnya seluruh peserta yang perempuan ini disuruh pulang dan rapat saat itu diskors. Jadi rapat dihentikan, diskors yang peserta yang perempuan disuruh pulang. Peserta yang laki-laki itu mencoba untuk mengangkat Mawar keluar dari ruangan itu. Mawar yang postur tubuhnya juga nggak terlalu besar, normal aja, biasa, bahkan cenderung kecil ya, karena perempuan yang harusnya logikanya diangkat 4 orang itu udah harus keangkat. Tapi ini nggak keangkat, diangkat sama 4 orang. Akhirnya dibantuin sama teman-teman yang lain kan, sampai 8 orang baru terangkat. Nah setelah terangkat baru si Mawar ini digotong untuk keluar ruangan. Begitu sampai di pintu ruangan, si Mawar ini ngamuk-ngamuk lagi, teriak-teriak lagi, Urang hayang balik, sambil megangin pintu. Nah, terus kata si Budi, Mawar, kalau mau balik ya udah, pintunya jangan dipegangin, ayo kita keluar. tapi si Mawar tetap megangin pintu aja, jadi agak susah nih buat keluar. Nah, akhirnya dipaksa sama teman-teman yang lain tuh tangannya untuk dilepas dari pintu itu, dari pegangannya dia itu di pintu, lepas. Akhirnya bisa tuh si Mawar akhirnya digotong, dibawa ke lorong di depan ruang rapat itu. Nah, setelah sampai di lorong depan ruang rapat itu, ternyata si Amel ini belum balik, tapi teman-teman yang perempuan yang lainnya udah pada balik, tinggal si Amel. Dan Amel bilang ke si Budi, Bang, aku ikut nemenin Mawar ya. nah tapi si Budi ini juga memastikan lagi nih, Tapi lu jangan sampai aneh-aneh ya, jangan sampai ikut-ikutan kesurupan juga, malah repot, tambah repot nih ntar kita. Iya bang, tenang. Oke, akhirnya si Amel ikut nungguin si Mawar karena mungkin temennya gitu kan, temen baik lah, ditungguin lah, walaupun yang lain perempuan yang peserta rapat yang cewek-cewek udah pada pulang. Jadi di lorong itu semua peserta rapat, terutama yang laki-laki, itu ngebantu untuk menyadarkan atau menenangkan si Mawar ini. Nah, ada salah satu temennya Budi yang sedikit agak bisa untuk ngadepin masalah-masalah yang seperti ini, saya seperti orang kesurupan ini gitu kan. Akhirnya cobalah tuh dibaca-bacain surat-surat, dibacain ayat-ayat ruqyah sama si temennya si Budi ini. Nah, di sini yang agak lebih mengerikan lagi, pada saat dibacakan dan setelah dibacakan surat-surat untuk meruqyah orang yang kesurupan, si Mawar malah senyum-senyum. Orang dibacain ayat-ayat Al-Quran, malah kenapa si Mawar ini malah senyum-senyum gitu kan, malah jadi serem ya. Ngelihat kondisi kayak gitu, si Amel nih yang lagi nungguin Mawar, temennya, ngebisikin si Budi, Bang, ini kayaknya si Mawar ini kemasukan ibunya si anak kecil yang botak tadi deh. Abis si Amel tadi ngomong begitu, si Budi ini baru keinget bahwa di kampusnya itu memang ada mitos yang beredar bahwa ada kuntilanak merah sebagai sosok yang nunggu di kampusnya dia ini. Mel, ini sih merah ya? Kayaknya sih iya bang. Emangnya kita ada salah apa ya sampai diganggu begini? Rapatnya mah nggak salah bang. Yang salah itu waktunya. Ini jam berapa coba? Ini udah tengah malam. Nah, setelah itu Budi cek jamnya, lihat jam, dan ternyata betul, itu sudah menunjukkan jam 1:30 malam. Nah, di sini si Mawar ini masih dalam situasi posisi kesurupan dan masih tetap dibaca-bacain sama temennya Budi ini sambil dipencet tuh jempolnya terus. Kurang lebih sekitar 10 menitan dipencetin terus sambil dibaca-bacain. Lama-lama kesurupannya ini mulai mereda nih, pelan-pelan mulai hilang dan akhirnya tertidur. Nah, pada saat si Mawar sudah tertidur ini pelan-pelan dibangunin sama teman-temannya tadi.
termasuk si Amel juga ikut bantu bangunin. Setelah bangun dia sadar, ditanya sama teman-temannya, Mawar, kamu kenapa? Tapi si Mawar ngejawabnya, Enggak, aku mau pulang. Aku mau pulang. Aku mau pulang aja, aku mau pulang. dia itu terus yang diucapin berkali-kali, ditanya apapun bilangnya mau pulang. Ya udah, akhirnya karena rumahnya si Mawar ini agak-agak lumayan jauh ya dari Bandung, di daerah Cimahi, akhirnya diantarlah nih si Mawar ini sama teman-temannya pulang ke rumah karena khawatir juga tengah malam, udah gitu habis kesurupan pula gitu kan, jadi diantarlah rame-rame. Keluarlah si Budi, Mawar, Amel dan teman-teman yang lainnya keluar kampus, jalan dari lantai 3 turun lantai 2 lantai 1 ke lobi untuk nganterin si Mawar ini pulang ke rumahnya. Dan pada saat itu di lobi kampus Budi ketemu nih sama satpam kampus. Satpam kampusnya bilang gini ke Budi, "Atuh Kang, kenapa rapat sampai malam-malam gini sih?" Nah di situ Budi mikir, mungkin si satpam ini udah tahu nih kalau ada yang kesurupan di lantai 3 dari teman-teman yang tadi udah pada turun duluan. Ya gimana lagi ya tuh Pak, namanya juga rapat penutupan, biasanya juga nggak ada yang aneh-aneh gini. Lagi galak si Merah akhir-akhir ini, hati-hati aja pulangnya. Siap Pak. Singkat cerita, akhirnya diantarlah Mawar ini ke rumahnya sama teman-temannya dan diceritakan ke orang tuanya kronologis kejadiannya. Setelah itu teman-temannya Mawar yang nganter ini semua pada balik. Selang beberapa hari kemudian, suasana sudah mulai normal kembali di kampus tersebut dan Mawar juga udah masuk kuliah lagi. Dan saat itu Mawar ditanya tuh sama teman-temannya di ruangan himpunan. Nah ditanya, "Mawar, kemarin kamu kenapa?" Tapi Mawar di saat itu nggak mau jawab gitu. Dia nggak mau jawab kalau ada yang menanyakan hal itu. Akhirnya mungkin karena ngerasa nggak enak ya, dan banyak yang nanyain terus, Mawar juga ditanyain terus sama teman-temannya. Akhirnya pindahlah mereka ke luar kampus. Jadi di luar kampus ada minimarket yang di depannya itu biasa buat mereka suka nongkrong-nongkrong juga. Akhirnya nongkronglah di situ. Berceritalah akhirnya si Mawar di situ. Jadi pada saat rapat itu sedang berlangsung, di ruangan itu si Mawar sempat ngelihat ke arah jendela luar. Pada saat Mawar ngelihat ke arah jendela luar itu, si Mawar ngelihat ada sosok perempuan berbaju merah ngintip dan ngeliatin si Mawar terus dengan tatapan yang tajam. Terus aja ngeliatin si Mawar. Karena Mawar takut, akhirnya Mawar nunduk gini. Kemudian sesekali Mawar ngecek lagi, dia lihat lagi, masih ada itu perempuan. Terus aja dia ngeliatin dengan tatapan yang tajam. Akhirnya Mawar nunduk lagi karena dia takut. Diintip lagi sama Mawar, masih ada. Bahkan sekarang perempuan berbaju merah itu semakin mendekat ke arah Mawar dari arah jendela. Jadi dia semakin mendekat ke arah Mawar. Terus pelan. Karena saking Mawar takutnya, Mawar nunduk terus. Sampai akhirnya dia nggak sadarkan diri. Karena dia sudah nggak sadarkan diri, udah nggak inget apa-apa lagi ya. Teman-temannya yang lain melihat dia seperti orang tidur. Tapi begitu dipaksa dibangunin sama si Aji, tadi temannya si Budi juga, dan ternyata sudah kemasukan si perempuan berbaju merah tersebut. Kemudian Mawar juga bercerita pada saat dia sudah sampai di rumahnya habis diantar teman-temannya, keluarganya juga manggil Pak Ustadz yang ada dekat rumahnya dan dibersihin lagi nih si Mawar sama Pak Ustadz dari tetangganya dia yang ada dekat rumah dia. Dan menurut Pak Ustadz itu memang si Mawar ini badannya ini masih
masih ada nempel-nempel. Jadi belum bersih banget waktu dibersihin sama temennya di kampus itu. Jadi akhirnya dibersihin lagi sama si Pak Ustadz di rumahnya. Dan Mawar juga bilang bahwa saat itu kebetulan memang si Mawar sedang haid. Jadi ya kalau kata Pak Ustadz nih, badannya Mawar nih masih wangi gitu, dan itu disukai oleh makhluk-makhluk astral yang tak kasat mata, terutama si perempuan sosok berbaju merah ini. Nah, semenjak kejadian itu udah tuh nggak ada lagi rapat di kampusnya yang sampai ngelewatin tengah malam. Jadi udah paling malam itu cuman dibatesin sampai jam 12 malam. Nah, udah setelah mulai ada pembatasan itu, ya udah akhirnya kampusnya pun berjalan dengan normal, semua kegiatan mahasiswa juga normal dan tidak ada yang aneh-aneh lagi, nggak ada yang keganggu lagi, nggak ada yang kesurupan lagi. Oke, mungkin itu aja cerita yang bisa gua sharing kali ini. Ceritanya juga nggak terlalu panjang, tapi cukup menjadi perhatian buat kita semua bahwasanya kalau mau bikin acara rapat di kampus, kalau bisa nggak perlulah sampai tengah malam. Mungkin cukup ada batasan waktunya, mungkin cukup sampai jam 10 atau sampai jam 12 aja, karena biar gimana pun mungkin makhluk-makhluk yang ada di sekitaran situ juga merasa terganggu, dan kitanya sebagai manusia juga kan butuh istirahat kalau malam. Jadi ya alangkah lebih baiknya waktunya istirahat ya dipakai istirahat gitu. Waktunya aktivitas besok pagi sampai dengan sore sampai dengan malam masih dalam batas jam yang wajar, masih oke lah. Mungkin pembelajaran yang bisa kita ambil itu, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan tidak pernah mengalami hal-hal yang demikian. Oke, gimana tuh ceritanya menurut teman-teman semua? Silakan tulis komennya di kolom komentar. Buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu dong. Oke, di like, komen, tulis aja komen menurut teman-teman. Kemudian share juga sebanyak-banyaknya supaya gue yang buat video juga semakin semangat nih bikin videonya. Oke, itu dulu yang bisa gue sampaikan dan bisa gue bawain untuk cerita malam ini. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video gue selanjutnya.